Rencana transfer AC Milan di era Sergio Conceição. Penunjukan Sergio Conceição sebagai pelatih kepala baru AC Milan tidak hanya membawa perubahan di ruang ganti, tetapi juga berpotensi mengubah strategi transfer klub menjelang bursa transfer Januari. Dengan latar belakang Conceição sebagai pelatih yang akrab dengan talenta Portugal, Milan tampaknya akan mengarahkan fokus mereka pada pemain-pemain berbakat dari negara tersebut, sambil mengevaluasi kekuatan dan kelemahan skuad saat ini. Analisis dari laporan terbaru La Gazzetta dello Sport mengenai kemungkinan pergerakan Milan di bursa transfer. Lini belakang Milan, yang sempat rapuh di awal musim, kini mulai menunjukkan peningkatan soliditas. Namun, ada beberapa keputusan penting yang harus dibuat oleh Conceição dalam beberapa hari mendatang, terutama terkait masa depan Fikayo Tomori. Sedangkan untuk lini depan Milan menjadi salah satu area yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dengan performa yang kurang konsisten dari beberapa pemain. Penunjukan Sergio Conceição membuka kemungkinan Milan akan lebih fokus pada pemain-pemain asal Portugal atau yang memiliki koneksi kuat dengan Liga Portugal. Dengan agen Jorge Mendes yang memiliki hubungan dekat dengan Conceição, Milan dapat memanfaatkan jaringan luas Mendes untuk merekrut talenta-talenta terbaik, seperti Antonio Silva dan Francisco Trincão. Namun, keputusan akhir akan sangat bergantung pada evaluasi Conceição terhadap skuad yang ada. Dalam beberapa hari mendatang, pelatih baru ini akan memberikan laporan kepada manajemen tentang kebutuhan timnya, yang kemudian akan menentukan arah transfer di bulan Januari. Dengan pendekatan yang tepat, bursa transfer Januari bisa menjadi momen penting bagi AC Milan untuk memperkuat skuad mereka dan memulai era baru di bawah Sergio Conceição dengan ambisi besar di Serie A dan kompetisi Eropa. Mesin Inter Milan mulai memanas dan siap mendominasi Serie A Italia. Mantan pelatih Italia, Arrigo Sacchi menilai Inter Milan saat ini telah berubah jadi lebih dominan. Mereka tidak memberi kesempatan tim lawan beraksi. Inter Milan memastikan kemenangan nyaman 3-0 atas Cagliari di Unipol Dormus Arena. Hasil pertandingan ini membuat tim Nerazzurri berada di posisi ketiga klasemen sementara, di bawah Atalanta dan Napoli yang mengumpulkan poin sama. Namun dengan hanya selisih 1 poin, Inter masih punya satu pertandingan tersisa melawan Fiorentina, yang kemungkinan akan dijadwal ulang di sekitar bulan Februari. Dalam kolom terbarunya yang terbit di La Gazzetta dello Sport, mantan pelatih Italia, Arrigo Sacchi, menilai jika Inter saat ini merupakan tim yang dominan. Menurutnya, anak asuh Simone Inzaghi tersebut tidak memberi ruang untuk tim lawan. Kemenangan Inter di Cagliari membuktikan bahwa tim Inzaghi telah menjadi dominan, dan tidak memberi kesempatan lawan untuk mengembangkan pertandingan, sehingga praktis Inter mendominasi di setiap pertandingan, ujar Sacchi. Davide Fratesi pinta menit bermain, bersedia hengkang di Januari. Gelandang Inter, Davide Fratesi, mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Pemain muda berbakat ini bahkan telah berdiskusi dengan agennya untuk mempertimbangkan kemungkinan pindah pada bursa transfer Januari. Di sisi lain, AS Roma dilaporkan menunjukkan minat terhadap Fratesi. Klub ibu kota ini melihatnya sebagai tambahan penting untuk memperkuat lini tengah mereka. Minat Roma ini menambah spekulasi tentang potensi kepindahan Fratesi di masa mendatang, terutama jika ia tetap merasa tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup di Inter. Inter juga disebut-sebut tengah mengincar kapten AS Roma, Lorenzo Pellegrini. Gelandang serba bisa ini dikabarkan ingin meninggalkan klubnya saat ini, membuka peluang bagi Inter untuk merekrutnya. Namun, masalah gaji tinggi Pellegrini menjadi kendala besar bagi Nerazzurri. Inter diperkirakan perlu mencari solusi kreatif untuk merealisasikan transfer ini, baik melalui negosiasi ulang gaji maupun skema lain yang memungkinkan. Namun, setelah melakukan evaluasi, Fratesi memutuskan untuk menunda pembicaraan serius hingga musim panas mendatang. Inter sendiri mematok harga transfernya di kisaran 3,035 juta, sebuah angka yang menjadi perhatian klub lain, termasuk AS Roma. Fabregas puji metode latihan Simone Inzaghi. Cesc Fabregas, mantan gelandang Barcelona dan Arsenal, baru-baru ini berbagi pengalaman pribadinya saat berbicara dengan pelatih Inter, Simone Inzaghi. Dalam wawancaranya setelah kemenangan Como atas Lecce, Fabregas mengungkapkan bahwa ia berhasil meluangkan waktu untuk bertemu dengan Inzaghi di kantornya selama 15-20 menit. Kami berbicara tentang hal-hal pribadi terkait latihan, kata Fabregas. Saya ingin memahami bagaimana dia melakukan beberapa hal dalam permainan Inter yang sangat saya sukai. Pemain yang kini juga terlibat dalam dunia kepelatihan ini mengaku terkesan dengan pendekatan taktis Inzaghi dan tertarik untuk belajar lebih banyak tentang metodenya. Fabregas menjelaskan bahwa sepak bola selalu menjadi gairahnya, terutama dalam aspek pembelajaran. Saya suka belajar sebanyak mungkin, tambahnya.
Jika saya punya kesempatan untuk berbicara dengan pelatih yang datang melihat latihan saya atau jika saya sendiri bisa melihat pelatih lain dan berdiskusi, itu sangat penting bagi saya. Simone Inzaghi, yang dikenal dengan sistem permainan taktisnya di Inter, telah membawa klub ini mencapai berbagai kesuksesan, termasuk pencapaian penting di kompetisi domestik dan Eropa. Pertemuan ini menunjukkan bagaimana sepak bola bisa menjadi medium untuk berbagi ilmu di antara para profesional. Nicolo Barella, lawan Atalanta akan jadi pertandingan yang hebat. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella memuji kinerja para striker saat timnya mengalahkan Cagliari. Lawan Atalanta akan jadi pertandingan yang hebat. Kemenangan melawan Cagliari menjadikan Inter Milan asuhan Simone Inzaghi mencatatkan 5 kemenangan laga tandang Serie A berturut-turut tanpa kebobolan 1 gol pun, suatu pencapaian yang tidak pernah mereka lakukan sejak 1966 hingga 1967. Dalam sesi wawancara bersama DAZN setelah pertandingan, gelandang tengah Nicolo Barella menegaskan jika tim Nerazzurri telah berkembang pesat. Dia juga berterima kasih kepada pelatih atas kerja kerasnya. Kami telah banyak berkembang dan harus berterima kasih kepada pelatih atas semua yang telah diberikannya kepada kami, ujar Barella setelah pertandingan. Ini skuad yang luar biasa dengan para pemain yang semuanya bekerja dalam arah yang sama dan itulah yang terpenting. Saya selalu mengatakan bahwa saya lebih suka assist daripada gol. Para penyerang melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk tim. Kemenangan ini membuat Inter Milan berhasil memangkas jarak dengan Atalanta dan Napoli yang berada di posisi pertama dan kedua dengan hanya selisih 1 poin saja. Yang lebih menguntungkan, mereka masih punya 1 pertandingan tersisa. Inter dan Atalanta kemudian akan saling berhadapan pada tanggal 2 Januari untuk semifinal Supercoppa Italiana. Ini pasti akan menjadi pertandingan yang hebat. Atalanta telah melangkah lebih jauh untuk memperkecil ketertinggalan musim ini. Kami mengucapkan selamat kepada mereka atas penampilan mereka. Tetapi tujuan kami adalah memenangkan setiap pertandingan dan tidak peduli siapa lawan kami. Gagal amankan Fazzini, Lazio incar gelandang Lecce. Lazio dikabarkan mengincar servis gelandang muda Lecce, Medon Brescia jika gagal mengamankan kontrak Jacopo Fazzini dari Empoli di bursa Januari nanti. Tim besutan Marco Baroni membutuhkan tambahan kedalaman lini tengah di paruh kedua musim 2024-25. Lazio dikabarkan masih berusaha mencapai kesepakatan dengan Empoli terkait Jacopo Fazzini, namun mereka sudah mengincar servis Medon Brescia sebagai opsi pengganti. Sementara seperti dilansir Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa kesepakatan antara Bianco Celesti dan klub asal Tuscan sudah dalam tahap lanjut. Sedangkan La Lazio Siamonoi menyebutkan bahwa masih ada perbedaan antara kedua klub, di mana Empoli menginginkan fee sebesar 2 juta euro untuk fee kontrak pinjamnya selain klausa kewajiban membeli di kisaran 14 hingga 15 juta euro. Di sisi lain Presiden De Aquile, Claudio Lotito menginginkan harga yang lebih murah 3 sampai 4 juta euro. Oleh karena itu lebih lanjut sumber mengklaim bahwa klub Bukota Italia tetap mempersiapkan alternatif penggantinya dan salah satunya mengaitkannya dengan Brescia yang menunjukkan penampilan solid saat Lecce menjamu tim besutan Marco Baroni akhir pekan lalu di Via del Mar. Pemain 21 tahun lahir dan dibesarkan di Swiss, tapi memilih untuk mewakili Albania dan Kosovo di level tim muda sebelum akhirnya memilih Albania di level senior. Sang playmaker memulai karirnya di BSC yang bau sebelum pindah ke Lecce pada 2022. Akan tetapi kampanye dihantui cedera otot yang membuatnya absen selama 2 bulan, dan baru-baru ini kembali mendapatkan tempatnya di starting lineup. Hingga sejauh ini telah menorehkan 6 penampilan di Serie A, menyumbangkan 1 assist dalam prosesnya. Kontraknya dengan Giallorossi akan valid hingga Juni 2027.